Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Selamat pagi. Hari ini sabda Tuhan yang kita dengar, kita diajak untuk mengutamakan kebutuhan kehidupan abadi. Kebutuhan kehidupan di dunia itu juga penting, tapi itu bukan menjadi tujuan yang sebenarnya. Tujuan hidup kita sebagai manusia adalah hidup abadi. Tujuan hidup di dunia adalah bagian dari proses menuju keabadian. Maka impian, harapan, karya, cita-cita kita itu hendaknya menjadi sarana, bukan menjadi tujuan. Sarana yang menopang untuk menghidupkan dan memupuk tujuan hidup abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, dalam bacaan pertama kita mendengar di mana umat Israel mengeluh kepada Tuhan. Mereka mengeluh karena mati kelaparan. Mereka bilang, kenapa Musa yang kau hantar kami ke padang gurun ini sampai banyak orang ini mau mati. Lebih bagus kami masih di Mesir menatap koali yang penuh daging, penuh dengan makanan. Walaupun menderita tapi masih makan. Mereka mengeluh. Lalu Tuhan memberikan makanan, makan mana atau roti dari surga itu diberikan kepada mereka. Ketika mereka makan dan kenyang, apakah mereka berhenti untuk mengeluh? Tidak, tetap. Ketika mereka haus, pasti mengeluh lagi. Tuhan melalui Musa mengadakan air. Jadi berkat yang diberikan tidak membantu mereka untuk percaya kepada Tuhan. Karena tujuannya apa? Tujuan mereka hidup hanya pikir tentang makan dan minum atau kebutuhan jasmani, tapi tidak berpikir tentang maksud Allah berkarya. Jadi Tuhan mengatakan kepada Musa, saya mencobai mereka bahwa apakah mereka percaya kepada Allah Yahweh, kepada mereka. Tapi itu masih kita sebagai manusia kadang begitu. Kita punya tujuan atau mencapai suatu pekerjaan atau cita-cita yang kita harapkan, kita akan berupaya. Doa rajin. Kunjungan ke Gua Maria itu rajin. Sampai lilin banyak, kotor juga tetap. Setelah dapat, apakah masih percaya? Tidak. Tuhan mau kita supaya tetap, bukan karena kebutuhan yang semata, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepadanya terus membangun komunikasi dengannya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil kita mendengar hal yang serupa. Ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat dan mereka menyingkir dari situ ke tempat lain, orang cari. Mereka tidak ada, Yesus dan murid-muridnya tidak ada, mereka naik perahu menyeberang ke sebelah untuk mencari Yesus. Dan mereka mendapatkannya. Lalu mereka pura-pura bertanya, kapan datang itu? Guru, kapan datang? Rabi, kapan engkau ke sini? Tuhan Yesus tahu, maka kamu cari saya bukan karena apa yang saya buat, tanda-tanda apa yang kamu lihat, bukan. Kamu kejar saya karena makan dan minum, kamu kenyang. Jadi kamu bisa makan gratis, jadi kamu bisa cari-cari, kejar-kejar. Tuhan Yesus bilang bukan itu, bukan makan dan minum itu yang menjadi jaminan keselamatan. Yang terpenting bagi kita adalah percaya. Percaya artinya memberikan sepenuh diri hidup dan karya kita kepada Tuhan.
agar Tuhan memimpin kita, mendampingi kita, menuntun kita untuk menuju kepada tujuan kita, yaitu hidup abadi. Ketika mengatakan itu, mereka mulai cari alasan. Buka kartu, jadi mereka mulai cari alasan. Engkau buat apa supaya kami bisa lihat dan percaya? Orang tua nenek moyang kami memakan mana atau roti dari surga di padang gurun. Banyak hal yang Tuhan buat. Apa yang bisa engkau buat supaya kami percaya? Tuhan Yesus katakan, bukan nenek moyang kamu atau Musa yang kasih, itu Allah Bapakku lah yang memberikan kamu roti. Memberikan kamu roti untuk makan. Lalu mereka mulai bertanya, lalu bagaimana supaya kami bisa ikut melaksanakan Allah punya mau? Yesus katakan, yang pertama adalah percaya kepada putranya yang diutus, yaitu Yesus sendiri. Percaya dan melaksanakan ajaran dan hidup Kristus itu, maka kita mengambil bagian di dalamnya. Lalu mereka mulai bicara tentang roti dan percaya kepada putranya, maka akan memperoleh roti hidup. Yesus ketika bicara itu, mulailah para murid, para pengikut yang mencari tahu itu mulai memberitahu, kalau begitu Tuhan, berilah kami senantiasa roti itu. Yesus lalu menjawab, akulah roti itu. Artinya bahwa Yesus dengan tegas memberitahu kepada kita roti yang hidup, yang memberikan kehidupan adalah dirinya. Dia sebagai imam, sebagai kurban itu sendiri, yang memberikan dirinya kepada kita. Saudara-saudari yang saya kasih, dari sini kita bisa memahami bahwa kita dalam perayaan Ekaristi, kita menerima roti hidup. Yang pertama adalah sabda, firman-Nya. Yang kedua adalah tubuhnya dalam perayaan Ekaristi, tubuh Kristus yang kita terima. Kita terima dengan tujuan dan maksud supaya kita yang telah mengenakan manusia baru, yaitu kita yang telah menjadi anggota tubuh Kristus, memberikan daya, kekuatan, semangat untuk melaksanakan sabdanya, sabda yang kita dengar, kita hidupi tentang kebahagiaan, kebersamaan, kehidupan yang baik itu seperti apa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita berdoa semoga Roh Kudus membantu kita agar roti hidup yang kita terima benar-benar menjadi hidup dan menghidupkan kita untuk memaknai, menjalani kehidupan kita sehari-hari. Semoga demikian.